Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, nafas hidup, bahkan berkat yang dari Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang malam kami boleh rasakan, sehingga pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, layakkan kami Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami yang terlibat dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Layakkan kami Tuhan supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Kau bukan Tuhan yang
Sekali lagi katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari panggil namanya dan katakan Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. segala pujian bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian Tuhan, Segala pujian syukur bagimu, Kau yang hadir Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Segala pujian bagimu, pujian bagimu, hormat bagimu,
Shalom saudara ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman ini hidup dan berkuasa dan bisa menolong kita. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Hari ini firman-Mu sumber pertolongan, sumber mujizat kami. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh firman Tuhan. Hari ini yang ada di dalam kesusahan dihibur oleh firman Tuhan. Hari ini yang kekurangan dalam nama Yesus ditolong, diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Apapun masalahnya, semua jawabannya ada di firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarnya, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Terjadilah mujizat Tuhan. Yesus yang melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi. Puji Tuhan. Sudah lama ya saya tidak khotbah di gereja saudara di Denpasar. Ya puji Tuhan. Saya Pendeta Samuel Sianto dari Malang. Saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang hari ini 24 jam bisa menyertai kita, bisa melindungi kita, bisa menolong kita, dan bisa memberkati kita. Jangan takut menjalani hidup ini. Masalah boleh datang, persoalan hidup boleh datang. Kita bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Kalau hanya pemenang, ya seperti atlet kita bulu tangkis dulu Olimpiade, Susi Susanti. Waktu dia juara Olimpiade, dia dapat medali emas. Itu pemenang. Tapi waktu pulang, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, sampai Ketua RT, semua memberikan bonus, ada rumah, ya, ada memberikan tabungan, ada memberikan ya fasilitas. Itu semua bonus. Bukan hanya pemenang, berarti lebih dari pemenang. Kita juga hari ini dibuat oleh Tuhan Yesus lebih dari pemenang. Berarti kita orang-orang yang menang, yang mendapat banyak bonus dari Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Ayo kita jalani hidup bersama Yesus. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan atau kesucian. Yang jelek-jelek kita buang. Yang negatif kita buang. Dan sekarang hidup kita cocokkan dengan firman Tuhan. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dalam Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya. Jadi Tuhan kita ngomong dari Kejadian sampai Wahyu, kalau diperas semua bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi ini kita anggap Tuhan Yesus yang bicara. Katanya Tuhan berfirman, Tuhan Yesus berbicara apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jadi di ayat 18 kita jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang apa? Karena ada yang baik, mujizat pertolongan Tuhan. Ada juga hal-hal yang dulu yang tidak baik. Yang baik-baik, yang pertolongan dari Tuhan Yesus selamanya harus kita ingat. Itu menjadi kesaksian buat kita. Itu adalah support untuk hidup kita. Saya dulu punya anak 3 meninggal. Perempuan, laki meninggal. Ada saatnya saya sebagai gembala lemah. Aduh capek juga ya ngurusin jemaat. Nah, gimana caranya supaya saya mendapatkan kekuatan lagi, semangat lagi? Saya punya anak 3 lagi, keempat namanya Yoel, kelima Eva, keenam Belin. Sekarang anak saya yang nomor 4, Yoel Sianto, menjadi pendeta. Hamba Tuhan yang bantu saya. Ya, waktu saya lemah, terus saya lihat, wah anak saya kok Yoel lagi khotbah. Wah, bangkit lagi semangat saya. Iya ya, Tuhan ajaib. Nah, itu masa lalu, kesaksian-kesaksian pertolongan Tuhan yang ajaib, kita harus ingat terus. Tapi yang di sini jangan ingat-ingat masa lalu, yaitu hal-hal yang buruk, yang busuk, yang sudah sampah. Mungkin ada di antara kita yang suka bohong dulu. Pernah mukul suami atau istri, pernah selingkuh. Orang Jawa bilang pernah ngemplang, tidak mau bayar utang. Tapi harus diselesaikan, bayar hutangnya. Itu masa lalu semua harus ditutup. Kenapa?
Kalau kita tidak bisa menutupnya, iblis akan mengintimidasi terus. Dia akan menggoda, mengganggu kita. Nanti kita mau ibadah ya, iblis pasti bilang di pikiran kita, ya, ayo kamu dulu selingkuh, kok masih mau beribadah. Nah, disuruh ingat-ingat. Itu bahaya. Kita mau melayani, kita diam gini merem, diingat-ingat. Ayo kamu dulu pernah berdusta, pernah bohong, kok sekarang mau melayani. Nah, ini menggoda, mengintimidasi setan ini. Makanya buang semua. Itu sampah. Dan Alkitab bilang, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, bahwa kita ini sekarang ciptaan baru di dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru ini, ya ini kita bersama Yesus. Jadi bukan berubah ya. Sekarang kalau saudara dan saya percaya bertobat kepada Yesus, dengan mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu kita namanya bertobat. Itu jadi ciptaan baru, bukan berubah. Kalau berubah yang lama masih katut, ikut. Tapi kalau ciptaan baru, yang lama sudah berakhir. Sekarang semuanya jadi baru. Nah, kita ciptaan baru. Jadi jangan mau lagi yang lama-lama diingat. Jadi kita harus buang sekarang. Pastikan saat ini dalam nama Yesus yang lama sudah berlalu. Jadi sekarang harus kita berkata, saya ciptaan baru. Jadi suami, istri, orang tua, anak jangan ungkit-ungkit lagi masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Sudah, kalau sudah selesai, tutup. Ya, itu sampah semua. Kenapa kita harus menutupnya? Karena kita ciptaan baru. Mari kita akan baca ayat 19. Katanya ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah ini, sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, katanya. Aku, katanya Tuhan kita yaitu Yesus, hendak membuat jalan di padang gurun. Satu sekarang, setelah kita jadi ciptaan baru, Tuhan Yesus akan buat jalan di padang gurun. Ya, yang kedua, sungai-sungai di padang belantara. Jadi Tuhan akan buat sungai-sungai di padang belantara. Mari kita lihat, setelah sekarang kita jadi ciptaan baru, janji Yesus pasti iya dan amin. Dia akan buat jalan di padang gurun. Ya, tahun 2019 awal Covid. Ya. Ya, pokoknya awal Covid ya. Atau 2020. Itu saya ke Israel yang ke-50 kali. Setiap saya ke Israel pasti lewat padang gurun. Kalau orang ada di padang gurun dan tidak melihat jalan, dia orang yang tersesat. Dia tidak punya pengharapan. Karena tidak tahu jalannya mau kemana. Saudara hari ini juga. Kalau saudara tidak menjadi ciptaan yang baru. Kita ini berjalan tidak tahu arah. Mau kemana? Tapi saudara yang sekarang jadi ciptaan baru. Tuhan buat jalan di padang gurun. Artinya apa? Yang pertama ini, Yesus memberikan kita pengharapan. Yesus memberikan kita pertolongan. Jadi waktu di padang gurun begitu kita lihat ada jalan, berarti ada pengharapan. Ada masa depan yang cerah. Jadi saudara dan saya saat ini kita punya madece, masa depan cerah. Bukan madesu, itu masa depan suram. Ada lagi yang bilang madebu. Apa Pak Samuel Sianto madebu? Masa depan embulet saudara ya. Tidak ada sudah. Sekarang semua masa depannya cerah. Kenapa? Karena Tuhan sudah buat jalan di padang gurun. Berarti apa? Tidak ada jalan. Yesus bisa buat jalan. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Kalau Yesus yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Yesus yang menutup, tidak ada yang bisa buka. Jadi sekarang saudara, ayo berlomba-lomba. Ada Yesus yang bisa buat jalan. Kita sering nyanyi lagu kan? Dia buat jalan saat tiada jalan. Nah, Yesus buat jalan saat tiada jalan. Terus kalimat berikutnya saya senang. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Jadi Yesus bekerja, kita tidak pernah tahu. Itu bagiannya Tuhan Yesus.
Kita hanya percaya saat ini bahwa Yesus bisa buat jalan saat tiada jalan. Ada lagi lagu ya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Nah, Yesus bisa buat jalan. Ya memang banyak lagu-lagu rohani ya. Kadang bisa orang bingung. Tapi lagu ini jelas bahwa Yesus bisa buat jalan. Saya pernah dikomplain sama encim-encim ya, mak-mak. Cuk Samuel, itu kasih tahu itu yang mimpin pujian, OWL, worship leader. Kenapa, Cim? Itu tadi lagunya bingungin saya. Ya memang ya, kadang orang yang enggak ngerti, yang rohaninya masih baru bisa bingung. Lagu pertama waktu praise pujian ya. Ku mau di sana, ku mau di sana, waktu lonceng bunyi. Ku mau di sana, katanya WL-nya. Saudara mau ke surga. Semua amin, amin, amin. Wah, ayo kita mau ke surga, kita mau ke surga. Wah, itu waktu pujian. Tapi waktu ya worship menyembah, ya mau firman, lagunya lain lagi ya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Cari encim ini, saya bingung. Tadi suruh ke sana, suruh ke sorga, sekarang suruh di sini. Lah ini kan bingung, sing bener sing mana katanya ya. Saya bilang sama encim ini, tenang Cim, nanti tak karang no lagu sing ada di sana dan di sini ya. Lah ini ya, kita poin pertama, Yesus bisa buat jalan. Ada lagunya kalau saudara lupa ya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Nah, Yesus bisa buat jalan. Ada saudara yang sakit, dokter bilang sudah tidak ada harapan. Dokter itu baik, tapi ada saatnya karena dia manusia, dia bisa berkata juga tidak ada jalan. Tapi Yesus hari ini berkata masih ada mujizat kesembuhan, bisa disembuhkan. Ada rumah tangga yang bermasalah, sudah diambang perceraian, Yesus masih bisa memulihkan kita. Ada bisnis pekerjaan sepi, bangkrut, sudah tidak ada pengharapan. Hari ini Yesus bisa buat jalan, masih bisa ditolong, diberkati Tuhan. Ada pelayanan hari ini yang sudah mulai kendor, menyerah, pelayanan yang tidak maju-maju, Yesus bisa buat jalan. Pelayanan kita akan meledak, dahsyat, terjadi mujizat demi mujizat. Yesus yang melakukan. Tidak ada jalan, Yesus bisa buat jalan. Jadi saudara hari ini punyalah pengharapan. Ya, puji Tuhan. Ini di Malang, gereja saya Betani Yestoya Malang lagi kebangun 10 lantai. Ya, 10 lantai. Semua orang bilang, sampai teman saya ini orang hebat di Malang. Ya, dia bilang itu konco-koncoku yang bukan anak Tuhan, taruhan. Gak kira metu izin. Karena ini gereja besar. 10 lantai. Puji Tuhan. Tuhan itu baik ya. Keluar izinnya. Sekarang lagi bangun ini. Sudah 14 bulan. Saudara-saudara, Yesus yang melakukannya. Ada pengharapan. Tidak ada jalan. Semua orang bilang tidak ada jalan. Yesus bilang masih ada jalan. Itu yang pertama. Yang terakhir kedua katanya, Tuhan Yesus akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Saudara lihat kalau ada padang, terus ada sungainya. Di situ ada kehidupan. Saudara lihat negara Mesir. Semua padang gurun. Hanya yang dilewati sungai Nil. Di situ ada kehidupan. Artinya apa? Sekarang yang ciptaan baru. Selain ada masa depan yang cerah. Selain punya pengharapan. Selain saudara hari ini ada jalan, Yesus buat jalan. Kita juga hari ini jadi sungai-sungai. Artinya mengalami sendiri. Sekarang saudara dan saya akan mengalami sendiri apa? Sungai-sungai itu jadi berkat. Karena sungai ini berkat. Jadi waktu kita diberkati, kita juga memberkati orang lain. Coba kalau sungai lewat. Ada sungai. Ada air mengalir. Di sekitarnya itu hidup. Ya semua orang-orang ada di sana. Semua bisa tanaman apa saja. Ada kehidupan. Berarti kalau saudara dan saya sekarang ada jadi sungai. Berarti kita diberkati. Kita akan jadi berkat. Jadi yang kedua, alami sendiri pertolongan Tuhan Yesus. Alami sendiri mujizat Tuhan. Alami sendiri keajaiban Tuhan. Ya, di Malang ada jemaat saya. Berapa tahun lalu divonis kena kanker. 16 orang termasuk pendeta ketemu. Bilang pasti kamu mati. Sampai dia itu sakit hati. Ya puji Tuhan sekarang tidak sakit hati.
Ketemu saya, dia minta jadi jemaat saya. Saya bilang, pasti Yesus sembuhkan. Pasti Yesus sembuhkan. Puluhan kali di kemo. Saya sudah mau berangkat sama istri ke Singapura. Ya, untuk memberikan doa kekuatan. Tapi dia telepon dari Singapura, "Gak usah berangkat. Kankernya hilang." Sampai hari ini dinyatakan sehat, sembuh total. Mujizat masih terjadi. Alami sendiri. Alami sendiri. Jadi kita hari ini bisa menjadi sungai. Ngalami sendiri. Kemudian kita menjadi berkat. Ayo jadi berkat. Ya, waktu pandemi, ya 2 tahun lalu, gereja kami dan semua gereja pasti mengalami. Puji Tuhan sampai hari ini, gereja kami tidak pernah minus. Selalu surplus. Karena saya percaya, ada sungai, ada kehidupan. Ngalami sendiri di gereja kami. Hari itu langsung kami panggil jemaat-jemaat. Yang di PHK, berapa gajinya? Gereja mengganti. "Pak, saya dipotong 50%. Kami ganti 50%-nya. Sampai nanti terjadi pemulihan." Ada yang dipotong, hanya terima 25%. Gereja yang mengganti. Ada SPP. Hari itu diakonia dalam sehari mengeluarkan 150 juta. Apakah terus kami jadi miskin, berkurang? Tidak. Semakin diberkati, semakin diberkati. Kenapa? Siapa yang memberkati? Siapa yang jadi berkat? Dia akan diberkati. Jadi saudara, hari ini kita alami sendiri. Kita diberkati, kita ditolong. Kita mengalami mujizat Tuhan. Kita juga harus memberkatinya. Saya berharap semua jemaat yang mendengar khotbah saya, teori firman Tuhan kalau cuma teori, tidak dipraktekkan, tidak terjadi. Hanya yang praktek pasti terjadi. Hanya yang praktek pasti terjadi. Jadi saudara harus melakukannya. Ayo lakukan. Saya tidak tahu firman Tuhan apa yang saudara terima, lakukan. Mungkin ada yang firman datang, layani Tuhan, layani. Mungkin ada yang datang, kamu bangun pagi doa dulu. Ayo bangun pagi. Kerjakan bangun pagi berdoa. Mungkin ada yang tidak pernah baca firman. Saudara didorong, ayo baca firman. Bacalah firman Tuhan. Mungkin saudara ada yang takut untuk beribadah. Beribadahlah. Saya percaya kalau saudara pelaku firman Tuhan, pasti mujizat akan terjadi. Yesus yang melakukannya. Yesus yang akan menolong kita. Yesus sumbernya mujizat. Dan dia sekarang akan menolong saudara dan saya. Pastikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, buang semuanya. Sekarang katakan, Tuhan, sekarang saya hidup berjalan bersama Yesus. Sekarang saya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Maka masa depan kita cerah. Tidak ada jalan, Yesus buat jalan. Yang kedua, kita alami sendiri mujizat-mujizat Tuhan. Alami sendiri pertolongan Tuhan. Alami sendiri berkat-berkat Tuhan. Dan kita jadi berkat. Maka Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dan mujizat terjadi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa dulu ya. Saya ingin berdoa buat saudara. Saudara yang sakit, yang rumah tangganya bermasalah. Yang hari ini saudara bangkrut, butuh keuangan. Yang pelayannya sudah kendor, bahkan sudah mundur, menyerah. Ayo angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri di dada. Saya berdoa, Yesus akan ulurkan tangan buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini rumah tangga yang bermasalah dalam nama Yesus sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini yang mengalami kebangkrutan, butuh keuangan, dalam nama Yesus ditolong, diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Pelayanan yang sudah mulai kendor, bahkan sudah menyerah, dalam nama Yesus terjadi lagi kebangkitan, mujizat terjadi di pelayanan. Dan sekarang Tuhan Yesus yang melakukannya. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Sianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh tabur bagi setiap kami boleh menjadi kekuatan, bahkan menjadi berkat buat kami. Jangan lupa Papa dan Mama, ibadah sekolah minggu online diadakan setiap hari Minggu jam 7 pagi di channel Ada Jawaban TV. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang minggu ini, kami mengajak Bapak dan Ibu semuanya
untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama di acara Intimacy Worship yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 pagi. Bapak dan Ibu dapat mengakses videonya di channel YouTube Ada Jawaban TV. Ibadah Muda TDG diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui via Zoom Meeting. Untuk informasi lebih lanjut akan dibagikan melalui media sosial TDG. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bapak dan Ibu semuanya dapat memberikan persembahan di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak ajaib. Yesusku dahsyat, tak terpadu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terpadu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terpadu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ajaib, tak terpadu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada,
Kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita menaikkan doa permohonan untuk berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, seluruh keluarga dimanapun kami berada. Di masa yang sulit, masa penuh yang kesesakan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab kami tahu Tuhan, dari Tuhan sajalah letak pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.